Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Masur dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan tahun 2023, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan kontrol PID. Kenapa saya memilih dengan menggunakan kontrol PID ini? Karena motor DC merupakan bersifat non-linear, sehingga aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan secara otomatis akan sulit untuk mengaplikasikannya. Oleh karena itu, saya memilih kontrol PID untuk mengontrol motor karena struktur sederhana dan mudah dipahami. Parameter controller menggunakan trial and error, kemudian atau metode respon frekuensi, sehingga mudah untuk menganalisa terjadinya lonjakan atau racing time pada motor DC ini. Langsung lanjut saja. Apa itu motor DC? Motor DC merupakan mesin listrik yang mengkonsumsi daya listrik DC sederhana, menghasilkan torsi mekanik. Secara historis, mesin DC diklasifikasikan menjadi antara hubungan field dan rangkaian armatur. Pada motor DC seri, rangkaian field dan armatur dihubungkan di mana kedua arus memiliki identik atau sama. Pada motor DC seri memiliki karakteristik starting torsi yang tinggi yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang memiliki inersia serta sistem traksi tinggi dan memiliki non-linear model yang dinamik. Di sini ada gambar rangkaian motor DC. Saya mengambil dari sebuah jurnal yang mengidentifikasi kontrol motor DC menggunakan sistem PID tapi dengan berbeda jenis sistemnya. Nah, di sini ada gambar rangkaian ekuivalen motor DC. Kemudian ini ada persamaan transformasi Laplace-nya. Dia ada FA sama dengan RA kali IA T plus LA DIA T per DT plus EB kali T. RA atau armature resistance sama dengan 2,45 ohm. Kemudian LA-nya adalah ada 0,035 H. KB sama dengan 1,2 Vs per radian. J atau inersia sama dengan 0,022 kgm 2. BEM frictional constant sama dengan 0,5. Ini diambil dari pengertian Walla M. Strozzi 2013 ini. Nah, kemudian persamaan tadi itu ditransfer functionkan dengan memasukkan konstanta di atas, didapat transfer function sebagai berikut. Nanti ini fungsinya transfer function nanti kita akan masukkan ke dalam program MATLAB-nya, sehingga nanti akan ketemu sebuah sistem kontrol yang nantinya berdasarkan dari transfer function yang kita ketahui di sini. Kemudian tadi saya kenapa memilih kontrol sistem PID-nya? Karena kontrol PID adalah sistem kontrol gabungan antara kontrol proporsional, integral, dan turunan derivatif. Pada metode ini penalaran dilakukan dalam skala tertutup, di mana masukan frekuensi yang digunakan adalah fungsi tangga atau step. Pengendali pada metode ini hanya pengendali proporsional. Kp dinaikkan dari 0 hingga nilai kritis Kp. Nah, ini rencana yang akan saya buat untuk pengontrolan motor DC yang nantinya nanti kita akan buat di program MATLAB-nya langsung. Nah, di sini ada kesimpulannya. Dalam hasil uji coba nanti akan kita dapatkan PID controller itu terbukti efektif dalam menjaga kestabilan kecepatan motor. Meskipun terjadi gangguan beban, grafik hasil simulasi menunjukkan bahwa respons sistem cepat, stabil, dan sesuai dengan harapan, sehingga desain kontrol yang digunakan itu valid, layak, dan diterapkan secara nyata. Langsung kita akan masuk ke dalam program MATLAB-nya. Ini yang program yang sudah jadi tadi saya buat. Kita akan buat ulang menggunakan program yang baru. Nah, di sini ini adalah simulink yang sudah saya buat tadi dengan sudah saya setting
tuning-tuning mendapatkan hasil yang grafik yang seperti ini. Nah, di sini kita akan buat ulang dari awal. Kita akan buat baru di sini. Nah, sebelum itu kita akan mengerjakan melewati yang di workspace dulu. Nah, di workspace ini kita akan membuat sebuah programnya. Kita klikkan dulu. Nah, di sini kita akan buat programnya. Di sini kita akan buat programnya clear, kemudian CLC. Nah, kita ambil dari ini. Nah, ini. Kita akan masukkan nilai-nilainya ke dalam MATLAB-nya. Nah, ini sini kita masukkan, itu ada RA sama dengan RA-nya ada 2,45. Kemudian kita lanjutkan ada LA sama dengan 0,035. Kemudian ada KB sama dengan sini 1,2. Kemudian ada J, ini ditulis J sama dengan 0,022. Kemudian B sama dengan di sini 0,5. Oke, setelah itu kita masukkan ininya dia. Sini num sama dengan num itu apa? Num itu yang bagian atas. Dari contoh yang tadi nih. Nah, di sini tuh num itu yang bagian atas ini, yang KB. Nah, kita masukkan di sini num adalah KB. Kemudian yang bawah itu adalah den numerator. Den-nya sama dengan, nah di sini kita masukkan seperti yang di sini. Ini sama dengan kita kasih kurung buka J. Nah, ini kenapa ini di sini adalah LA kali J, LA kali B ini. Kita garis di sini, kita lihat di sini. Ini karena transformasi dari Laplace-nya. Nah, di sini ini merupakan transformasi dari si Laplace J ini. Kita pindah ke sini. Nah, ini kenapa ini den? Kita hapus bentar. Nah, nih den sama dengan LA kali J. Kenapa? Karena di sini nanti ini ada sebuah operasi bilangan di sini. Nah, di sini ada LA kali J. Nah, aslinya kan S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 itu hilang. Ini kita ganti di sini. Kasih spasi, kemudian LA kali B plus RA kali J. Kenapa LA kali J di sini? Karena di sini nih RA kali J, kemudian LA kali sini B. Nah, kemudian lanjut dengan ini RA kali B plus KB, karena di sini adalah KB itu untuk akhirannya ini KB kali 2 ini. Nah, oke, kemudian di sini setelah itu kita akan buat sebuah persamaannya. Kita tulis Q
GS sama dengan FT huruf buka nom, den. Nah, di sini. Nah, nanti fungsinya dia akan membaca sebuah fungsi transfer function di sini. Nah, kemudian di sini kita akan run. Kita beri nama ini adalah tugas 7 pokok. Ini oke, kita selidiki ternyata ada kesalahan di sini. Oh, ternyata ini adalah salah tulis. Ini adalah transfer function. Oke, sorry. Nah, di sini kita run lagi. Nah, ketemu hasilnya seperti ini. Ini yang kita gunakan untuk membuat rangkaian di Simulink-nya. Nah, di sini kita buat Simulink-nya. Kita masukkan semua komponen-komponennya dulu. Kita masukkan. Kita masukkan, ini ada demux. Kita masukkan gain. Kita butuh beberapa gain, ada 3, 4. Kemudian kita masukkan ini integrator juga. Nanti kita akan jelaskan saat penyambungan antara kita butuh ini juga sum untuk operasi nanti. Oke, di sini kita masukkan konstan di sini. Nah, konstan untuk sebagai ini. Oke. Kemudian kita masukkan di sini juga ada sini derivatif. Oke. Derivatif untuk seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini sama. Kemudian kita masukkan transfer function. Transfer functionnya. Oke, kita buat ini, kita konstan itu untuk apa? Ini nanti kita ganti 100. Ini tuh set point, batas atau sebelum dia puncaknya, set pointnya dia, set point. Kemudian nanti kita gabungkan di sini. Kita kasih gain depannya. Kemudian ini kita urutkan bawah. Seperti ini. Kemudian ini kita kasihkan gain di sini dan di bawah. Ini scope untuk paling akhir untuk menampilkan grafik. Kita pakai ini ke sini, ini di sini. Nah, kita buat seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita sambungkan menuju ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Ini
kita sambungkan ke sini, ini ke sini. Kita sambung-sambung dulu. Nah, cukup kita geser. Sebentar, kita oke. Oh, ini ternyata ini di sini. Ini bagian atas. Ke sini kita kontrol, kita sambungkan ke sini. Ini ke sini, ini nyambung ke sini. Ini bisa sambungkan ke sini. Ini nyambung ke sini. Nah, gini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita nanti jelaskan fungsi dari masing-masingnya. Oke, ini kita kita salah, kita menggunakan bukan yang demo, kita pakainya yang nih, MUX. Nah, kita tarik sini, dia untuk berubah ke 1. Nah, ini kita masukkan ke sini. Yang ini kita gabungkan ke sini. Oke, seperti ini. Rangkaiannya kita di sini kita ganti dulu. Ini kita sambungkan ke sini. Kita perbesar. Oke, seperti ini rangkaiannya. Dan ini kita di sini ganti terlebih dahulu untuk min. Kenapa min di sini? Oh, kita dari awal ini adalah konstan. Ini set point untuk batas atasnya untuk mengetahui set pointnya. Kemudian di sini disambungkan dengan sum. Sum ini akan mengaplikasikan proses penjumlahan maupun pengurangan dari sistem ini. Kemudian masuk ke gain. Di sini kita berikan nama gain KP. Yang di sini kita berikan nama gain KI. Karena ini PID, jadi ada KP, KI, dan gain KD. Sini. Oke. Di sini kita masukkan di transfer fungsinya, kita klik 2 kali. Tadi kan ini kan untuk dari sini ke sini. Nah, gain ini dia akan memproses, entah itu proses dari sebuah fungsi transfernya sebelum masuk ke fungsi transfer function ini.
dia akan mengkalikan, kemudian dia turun ke integrator, dia akan diintegralkan masuk ke dalam ini, sama halnya dengan ini, diintegralkan lagi, sehingga outputannya dia akan menjadi satu masuk ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan yang atas itu num. Kita ketik num. Yang bawah kita ketik den. Kenapa? Karena tadi sudah kita oke. Nah, ini num dan den karena di workspace yang di MATLAB ini tadi kita masukkan di GS-nya itu num dan den, sehingga langsung nanti dia akan mengkalkulasi hasil dari persamaan di sini menuju ke si Simulink-nya. Nah, di sini kita sudah jadi. Kita akan mencoba, kita G-nya ini kita ganti 0 dulu. Kita nolkan dulu biar dia seperti, kemudian kita run. Nah, kita akan buka di ini scope-nya. Nah, di scope ini dia akan memunculkan grafik. Nah, nih. Nah, ini kan masih terlalu jauh kan ini. Nah, kita bisa mengakali dengan men-tuning atau men-setupnya lagi. Kita ubah di sini. Misal ini kita ganti 5. Kita ganti di sini KD-nya itu 1. Atau di sini KP-nya kita juga ganti 3. Nah, kita akan buka di sini. Kita run lagi. Ini masih jauh. Nah, kita masuk. Kita tambahkan di sini KP, di sini ada 7. Kita run lagi. Nah, ini masih terlalu jauh. Kalau kita bisa setpoint-nya kita ganti. Kita ganti dengan setpoint. Kita kecilkan setpoint-nya di sini 50. Kita run. Ini mas. Kita di sini masukkan lagi. Di sini kita KP-nya kita ganti 5. Ini kita bisa ganti sesuai dengan yang kita akan membuat acuan kita, control kita sebagai apa. Nah, ini kan hasil dari tuningan manual ya, dari setting-setting manual, mengganti KP, KI maupun KD. Ini bisa kita dengan cara secara otomatis. Kita tinggal masuk ke menu yang di sini, masuk ke yang ini, workspace ini. Nah, di sini kita masuk ke APPS, kita masuk ke PID tuner. Nah, kita tunggu. Setelah kita tunggu, nanti dia akan muncul ke tab. Nah, kita perlebar. Kemudian nih kita akan buat plan. Nah, kita masukkan plan-nya. Plan-nya kita masukkan. Nah, ini ada. Kita import. Kita tunggu. Sedang berjalan. Nah, ini. Di sini kan Mas, ini termasuk adalah grafiknya. Dan di sini kita akan mengganti. Ini kan masih tipenya P. Nah, kita ganti sini ada PID. Paralelnya kita ganti standar. Kita tetap. Nah, di sini langsung kita bisa setting-setting di sini nih. Nah, ini dia akan nanti sampai dia akan fasenya akan stabil. Nah, kita kurangin supaya kita ini tergantung kita yang mau. Nah, misal gini nih, lonjakan awal tuh ini rise time-nya saat ini kita bisa mengetahui dari ini parameternya kita ketahui. Nah, ini
Ini merupakan parameter dari yang settingan kita tadi. Ini KB-nya 16, minuman tinggi, dan rest time-nya ada ini, overshoot-nya segini. Nah, itu tadi ini adalah cara untuk mengontrol motor DC menggunakan sistem PID control melalui Simulink MATLAB. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.